Kalau Anda bisa kerjakan itu, awas. Kalau Anda bisa kerjakan itu, maka yang pertama Allah berikan di dunia. Di dunia, perhatikan kalimatnya. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai orang itu. Dan tadi saya katakan menutup pada sesi yang pertama, tidak ada anugerah Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada seorang hamba kecuali dalam isyarat Quran surah kedua di ayat 222 di akhir ayatnya, dan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 yang tadi sebagiannya dibacakan oleh imam kita. Saya akan mulai dari bagian kedua dulu, Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang paling menarik, lihat ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah. Jadi ada kalimat begini, in tuhibbunallah, bisa nunnya dibuang, in tuhibbullah. Ada kalimat menggunakan kuntum di awalnya, kana wa akhawatuha, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kuntumnya dibuang, in tuhibbullaha atau in tuhibbunallaha. Kalau innya kemudian syaratnya dihilangkan fungsinya, in tuhibbunallaha, maka kalimatnya hanya berarti begini, jika kalian mencintai Allah. Tapi kalau menggunakan kuntum, in kuntum tuhibbunallah, maka berubah artinya, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah. Lihat kalimatnya ya. Karena kata kana wa akhawatuha kalau masuk kepada fi'il mudhari setelahnya itu li ifadati taukid, untuk menguatkan sesuatu. Kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau yang cinta itu banyak, tapi yang serius gak banyak. Coba tanyakan kepada setiap lisan orang-orang yang mengatakan muslim atau bahkan mengatakan dirinya beriman, tanyakan, cinta Allah gak? Preman muslim tanya, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi kelakuan tidak menunjukkan itu. Tanya seorang yang bermaksiat, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi apa yang ia lakukan menyalahi apa yang ia ungkapkan. Jadi kalau ditanya cinta, semua cinta. Dan cinta itu kan butuh pembuktian. Saya sering katakan, di antara bagian dalam kehidupan yang butuh pembuktian adalah cinta. Jadi ketika seorang ayah mencintai anaknya, apa buktinya? Dia sayangnya anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah karuniai anak pertamanya bernama Ismail alaihissalam dengan cinta yang sangat luar biasa, beliau Nabi, statusnya Rasul, juga seorang suami, seorang ayah, pekerjaan banyak, tinggal di Palestina, anaknya di Mekah, sesibuk-sibuknya masih menyempatkan waktu untuk nengok anak. Datang Pak jalan ke Mekah, jalan kaki, Anda bayangkan. Kenapa jalan Ustadz? Ya karena pesawat belum ada, motor nggak ada, makanya disebut dengan Ibrahim. Bahasa Aramaik mengatakan sang penyeberang. Tapi ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab, Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih luar biasa, masih ditengok. Itu poinnya. Makanya semua cinta butuh pembuktian. Karena itu sering saya ungkapkan kalimat ini, para akhwat yang belum menikah, jika ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu, jangan terlampau kemudian diseriusi, apalagi dibikin status. Ternyata dia serius ya? Tidak. Itu hanya ungkapan kata-kata. Tegaskan pada lisannya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Itu caranya. Sampai Anda punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, halo. Jadi setiap cinta itu butuh pembuktian. Makanya kata Allah, kalau kalian serius mencintai saya, katakan Muhammad pada umatmu. Kalau mereka serius, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Nabi. Saya kumpulkan berbagai referensi. Tidak pernah ada tuntunan kehidupan yang paling komplit kecuali dalam Islam. Dicontohkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada Pak, Bu, silahkan cek. Dan Nabi tuntunkan itu, ada semuanya, dirangkum di kitab-kitab hadis ada. Petunjuk umumnya dalam Al-Quran, tafsir detailnya dalam hadis, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada tuntunan dalam kepercayaan manapun kecuali di dinul Islam
tuntunan hidup yang paripurna dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wujudnya dalam bentuk doa, bahkan langsung tuntunannya dari mulai bangun tidur. Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya aja diatur. Ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, maka beliau duduk sebentar terlebih dahulu sampai keadaannya sadar. Ya, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, mengusap dengan tangannya, hilang bekas ngantuknya. Baru setelah itu membaca penutup surah Ali Imran 11 ayat terakhir. Baru disambung kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Jundub bin Junadah, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, fatawaddo, kemudian beliau berwudu. Thumma dhahaba ila musallahu, kemudian pergi kemudian ke tempat salatnya, baru menunaikan salatnya. Aku berdiri di belakangnya, maka Rasulullah menarik aku sampai sejajar dengannya. Kemudian kami salat dengan rakaat dua, baru satu. Gitu. Hadis Nabi. Jadi semuanya ada. Itu sampai tidur lagi. Jadi dari mulai berangkat, dari mulai terus naik sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai bahkan istighfar sebelum tidur tuh ada. Berapa kali istighfarnya, apa yang dikerjanya, sampai tidurnya diatur, miringnya diatur, miring ke kanan, apa kemudian yang melekat di pipinya, apa yang dikerjakan dalam tidurnya, doanya apa, ada semua. Makanya kata Allah, kalau Anda serius mencintai saya, kata Allah, maka ikuti petunjuk Nabi itu. Karena di situ ada keberkahan. Jadi mengikuti Nabi itu, maaf ya, bukan karena Nabinya diikuti, bukan. Poinnya bukan itu. Nabi itu dijadikan diikuti karena di setiap apa yang dicontohkan Nabi, di situ ada kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Pahala ada di situ. Jadi kalau Anda ikuti Nabi niatnya, pahala tiba tuh, datang. Misal, maaf ya, Anda bangun tidur, bisa saja duduk. Tapi ketika Anda niatkan, saya pengen ikuti Nabi duduk, maka di situ dituliskan pahala minimal 10. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai akhirat, maka dia kemudian mendapatkan setiap satunya 10 poin. Jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun, dan seterusnya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, awas. Kalau Anda bisa kerjakan itu, maka yang pertama Allah berikan di dunia. Di dunia. Perhatikan kalimatnya. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai orang itu.